Baik, selamat malam Prof. dan selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai penyusunan RPP pada kurikulum 2013 yang ditulis oleh Dr. Widarto MPD dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Teknokrat Indonesia. Saya sendiri Muhammad Benchmark sebagai moderator dan rekan saya Hibatullah Rizky dan juga Maria Niken. Untuk materi pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saya sendiri. Baik, pertama mengenai penyusunan RPP pada kurikulum 2013. Baik, kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 atau biasa dikenal dengan nama K13 mensyaratkan perubahan pola pikir yang sangat mendasar. Perubahan ini tentu membawa implikasi dalam komponen dan format RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Esensi strategi pembelajaran dalam K13 menekankan bahwasannya pada dimensi modern pedagogik, yakni menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Sejak diberlakukannya K13 secara nasional atau menyeluruh, meskipun pada tahap awal baru menjangkau hanya beberapa sekolah tertentu, tapi bisa lagi maksud saya tidak bisa lagi menyusun RPP dengan urutan standar kompetensi inti, kompetensi dasar atau indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran sebagaimana yang dicanangkan oleh KTSP. Jadi pada K13 ini terjadi beberapa perubahan terkait RPP, antara lain perubahan rumusan, bentuk pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan cara penilaian. Jadi kompetensi ini pada dasarnya berisi peningkatan yang diharapkan dari kemampuan siswa dalam pembelajaran. Peningkatkan kemampuan yang diusung oleh K13 terdiri dari peningkatan sikap, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan. Baik. Dan yang terakhir, sistem penilaian pada K13 menggunakan sistem baru yang dikenal dengan sistem penilaian autentik. Sistem pembelajaran ini membawa konsekuensi guru lebih sibuk melaksanakan proses penilaian daripada urusan pembelajaran itu sendiri. Sistem penilaian yang rumit inilah yang menyebabkan guru kesulitan mengimplementasikan di dalam kelas. Baik, next slide please. Lalu kita langsung ke materi mengenai pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Seperti yang tertulis di slide, dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan RPP. Dan untuk lebih lanjutnya, teknis penyusunan RPP disebutkan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dan dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema ya tertentu untuk mengacu pada silabus
yang mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan juga memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Dan juga RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Baik, slide selanjutnya. Baik, di slide ini merupakan kerangka acuan pengembangan RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Lalu yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dan yang terakhir, guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Baik, saya rasa cukup mengenai materi tentang kerangka dan juga pengertian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Hibatullah. Hiba, dipersilakan. Oke, terima kasih Ben. Selanjutnya di sini saya akan membawakan tentang prinsip-prinsip pengembangan RPP. Pengembangan RPP mengikuti prinsip sebagai berikut. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satu pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Selanjutnya, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Selanjutnya, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Selanjutnya, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Selanjutnya, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar KI dan KD. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, komponen RPP berdasarkan standar proses nomor 65 tahun 2013. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Selanjutnya, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran.
yang ke-9 alokasi waktu, yang ke-10 materi pembelajaran, selanjutnya media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Maria Niken. Maria Niken, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu langkah penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP terdapat 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan terdapat orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu orientasi. Orientasi di sini yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan, dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, menampilkan video, membaca berita, menampilkan slide animasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apersepsi, yaitu memberikan persepsi atau gambaran kepada peserta didik tentang materi apa yang akan mereka pelajari pada semester ini. Yang selanjutnya yaitu motivasi, guru memberikan gambaran manfaat akan suatu materi pelajaran yang akan mereka pelajari, sehingga siswa akan tahu manfaat apa yang akan mereka dapatkan ketika mempelajari materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemberian acuan. Pemberian acuan ini berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari, dan acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besar. Dalam pemberian acuan, dapat dibagi menjadi kelompok belajar, dan terdapat juga penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Dan juga menggunakan pendekatan tematik atau tematik terpadu atau saintifik ataupun inquiry dan penyingkapan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, project based learning, yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu memuat pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, seluruh kegiatan, aktivitas, dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama untuk menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik ini diberikan oleh guru pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Next. Berikut merupakan contoh format dari RPP. Terdapat satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini yang dimaksud adalah contohnya SMP ataupun SMA. Kemudian kelas atau semester seperti misalnya SMP kelas 7, kelas 8, seperti itu. Dan kemudian mata pelajaran. Mata pelajaran adalah topik atau subjek yang akan dipelajari dalam pertemuan. Contohnya pelajaran bahasa Inggris, atau matematika, dan lain sebagainya. Topik adalah subtema yang akan dipelajari. Contohnya ketika pembelajaran bahasa Inggris, topiknya adalah giving direction atau greeting ataupun salam. Kemudian pertemuan adalah pertemuan pertama, kedua, ataupun ketiga. Alokasi waktu adalah pertemuan dalam 1 minggu, contohnya 1 kali 35 menit. Dan kemudian terdapat pula kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, mata pelajaran,
metode pembelajaran apa yang digunakan, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar. Alat dan sumber belajar dapat menggunakan media mungkin bisa berupa presentasi atau bahkan di kelas secara offline. Dan yang terakhir, penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian dapat berbentuk tekniknya, bentuknya, instrumen, kunci dan pedoman penskoran, dan yang terakhir adalah tugas. Next. Oke, jadi kesimpulannya, sebagai guru kita harus mempertimbangkan dalam penyusunan RPP kita, bagaimana kerangka yang baik dan bagaimana menyusun RPP yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing siswa. Karena tidak semua siswa mampu memahami metode pembelajaran yang kita terapkan. Sekian presentasi dari kami, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Maria Niken dan juga Ibu Tulo atas penjelasannya yang sangat cocok dengan materi yang telah kita sampaikan. Baik Prof, itu saja presentasi atau materi yang kami sampaikan melalui video ini. Semoga dari presentasi ini membawa kita semua menuju pembelajaran yang lebih baik. Kalau begitu, selamat malam dan terima kasih, Prof.